Oke, kita mulai ya. Silakan yang berdoa, salah satu dari kita. Untuk memulai perkuliahan kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan kami atas kasih dan penyertaan Tuhan sampai saat ini. Dan pada hari ini kami memasuki mata kuliah upaya berteologi kontekstual, di mana kami akan menyajikan dan memaparkan tentang pemahaman dekonstruksi dan rekonstruksi dari John Title. Biarlah kiranya Tuhan Engkau yang membimbing kami, para mahasiswa, baik yang online dan onsite, agar kiranya ini menjadi bekal kami di dalam ilmu yang kami dapatkan, dan bimbing juga Bapak dosen yang akan membimbing kami, mengarahkan kami sesuai dengan kehendak Tuhan untuk kemuliaan namamu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, baik Bapak Ibu, saudara yang di onsite dan di ruang Zoom, khususnya di ruang Zoom, apakah suaranya sudah kedengaran dengan baik? Terdengar Pak. Sudah Pak. Oke, terima kasih. Saya mau menyampaikan ada pengumuman bahwa minggu depan saya mohon izin dan kita libur karena minggu depan saya akan ke Padang Sidimpuan dalam rangka menghadiri rapat pendeta GKPA. Nah, karena itu kalau kita lihat silabus kita minggu depan sejatinya kita akan membahas laporan baca yang terakhir, dan 2 minggu berikutnya kita sudah akan membahas tugas kelompok metode penginjilan yang kontekstual bagi suku-suku Batak masa kini. Nah, nanti kalau berarti minggu depan itu tidak masuk tanggal 7 November, berarti tanggal 14 November kita akan masuk untuk laporan baca yang keempat. Lalu nanti akan bergeser juga metode tugas kelompok ya, tugas kelompok. Tapi saya minta nanti dalam satu pertemuan bisa saja kita akan bergabung membahas 2 paper kalau memungkinkan. Kalau tidak nanti kita akan terus berjalan seperti biasanya. Cuma kita akan cari waktu nanti jika ada memungkinkan untuk pengganti 1 hari. Tapi kita lihat nanti dalam prosesnya ya. Sehingga nanti kita akan mengambil satu pertemuan, dan atau bisa minggu depan kita masuk ke baca yang keempat. Ada kan bawa headset Pak udah. Pembahasan kelompok 1. Oh, udah pentas baru. Kalau itu kita kesepakati berarti minggu depan kita akan membahas laporan baca dan sekaligus laporan makalah. Kalau kita sepakati dianggap dua pertemuan. Tapi kalau tidak, kita jalankan terus seperti biasa. Lalu kita cari waktu nanti kapan kita bisa mengganti yang hari Selasa depan. Kira-kira mana yang kita pilih? Apakah kita bisa Selasa depan membahas 2 makalah, 2 topik ya, 2 topik, laporan baca dan makalah yang pertama. Atau kita seperti biasa nanti dalam perjalanan waktu kita cari waktu untuk membahas makalah di waktu yang lain, maksudnya di luar hari Selasa. Pilihan mana yang kita pilih dari 2 opsi tadi? Kalau kita cari malam penggantinya, misalnya hari Selasa depan kita masuk pagi seperti ini, lalu malamnya kita Zoom dari
dari tempat kita masing-masing, saya kirimkan link Zoom untuk membahas makalah satu, paper, makalah kelompok satu. Kalau seperti itu kita setujui lebih baik. Malamnya berarti Selasa malam kita ada pertemuan. Kira-kira bagaimana kalau seperti itu usulan? Kita setuju seperti itu, artinya satu hari Selasa depan 2 kali pertemuan, 1 pagi, 1 malam. Malam itu mungkin sekitar jam 7 atau tengah 8. Supaya jangan terburu-buru. Selasa. Hah? 2 minggu lagi. Bukan minggu depan, 2 minggu lagi. Bisa kira-kira seperti itu. Yang di ruang Zoom bagaimana? Saya bisa, Pak. Atau begini saja, nanti didiskusikanlah di grup kalian mana yang terbaik. Kalau setuju seperti itu diinfokan aja. Kalau tidak berarti kita reguler aja. Nanti kita cari waktu yang lain kapan kita menggantinya. Begitu ya. Oke lah, hari ini kita akan membahas topik yang berkaitan dengan dekonstruksi dan rekonstruksi teologi menuju Indonesia yang kontekstual. Ini akan dibacakan atau dilaporkan oleh teman-teman kita, Mengaratua, Maraku, Maston, Meldayana, Melki. Melki ini sudah out ya? Berarti Fernando dan Prima. Silakan nanti bisa di-share laporan bacaannya, dan kalau bisa disampaikan apa yang mau disampaikan tanpa harus membaca yang ditulis. Ini supaya pemantik untuk diskusi kita aja. Oke, silakan kita mulai dari Mengaratua. Udah bisa, bisa. Udah bisa itu. Terima kasih atas waktu yang disampaikan oleh Bapak dosen. Saya akan memaparkan secara ringkas tentang isi buku dari format rekonstruksi kekristenan dalam tulisan oleh Bapak John A. Titley. Bagian yang pertama yaitu tentang pendahuluan. Dalam pendahuluan ini kami hanya menuliskan tentang beliau sendiri yaitu John Titley, yang tempat tanggal lahirnya, studi yang digeluti oleh Bapak Titley. Itu adalah bagian pendahuluan yang kami tuliskan. Gagasan John Titley, bagian kedua itu gagasan penulis buku, pengantar. Dalam pengantar ini saya akan sampaikan secara ringkas bahwa John Titley dalam memberikan suatu tulisan tentang dekonstruksi dan rekonstruksi ini diambil dari pemahamannya tentang keberadaan kekristenan di Indonesia atau keberadaan gereja di Indonesia. Dia melihat bahwa nilai-nilai kekristenan dan nilai-nilai pelayanan di tengah-tengah gereja di Indonesia ini masihlah merupakan warisan yang dibawakan oleh para misionaris dari luar, atau kekristenan itu yang dia nilai hanyalah dilihat dari budaya-budaya Kristen dari orang Barat, sehingga dia mengkaji hal ini, ingin menyatakan bagaimana sebenarnya Injil itu harus dinyatakan, atau bagaimana nilai-nilai kekristenan itu harus dinyatakan dalam konteks kita berada, yaitu di tengah bangsa Indonesia, sehingga dia merumuskan konsep tersebut dengan istilah dekonstruksi dan rekonstruksi. Bagian yang kedua, gagasan penulis tentang teologi kontekstual. Dalam teologi kontekstual ini, penulis yaitu John Titley juga mengambil istilah teologi kontekstual dari pemahaman Stephen Bivens tentang pengertian teologi kontekstual itu. Tetapi dia mengembangkan tentang teologi kontekstual itu dengan pengertian
bahwa akan bisa terjadi kalau terlebih dahulu diadakan dekonstruksi terhadap teologi yang ada, kemudian barulah diadakan rekonstruksi teologi. Rekonstruksi inilah yang kemudian akan menentukan kontekstualisasi teologi. Itulah pemahaman dari Title dalam pengembangan pengertian teologi kontekstual. Dalam bagian 22 yaitu dekonstruksi dan rekonstruksi antara teks dan konteks. Sebenarnya bagian ini adalah bagian pengantar dari pengertian dekonstruksi dan rekonstruksi dari teks dan konteks. Jadi bagi Title sendiri bahwa kontekstualisasi itu haruslah menyangkut tentang dekonstruksi dan juga rekonstruksi. Itu adalah upaya untuk berkontekstualisasi. Jadi pemahaman bagian A dekonstruksi dan rekonstruksi teks yang menjawab bahwa pengertian dekonstruksi itu dia berikan suatu sampel atau contoh tentang peranan Yesus dan pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus kepada Yesus dan pekerjaan Roh Kudus kepada para murid. Dalam teks Perjanjian Baru yang dituliskan oleh kitab-kitab Injil dan surat-surat yang ada tentang pembahasan Yesus dan para murid. Jadi dia melihat bahwa dalam penafsiran ini semua bisa diterima, tetapi yang ditekankan adalah peranan Roh Tuhan yang bekerja kepada Yesus dan murid-murid Tuhan Yesus sendiri. Jadi dalam hal ini dia mau mengartikan bahwa Roh Kudus itu bekerja di tengah-tengah gereja atau bagi orang-orang Kristen dan dalam pelayanannya. Jadi dalam hal ini dia mau mengembangkan bahwa Roh Kudus itu bekerja di tengah-tengah gereja dengan memperhatikan tataran sosial dan hal yang lainnya, baik itu dalam bidang ekonomi ataupun politik, yang bisa kita tempatkan bagaimana pekerjaan Roh Kudus atau kehadiran kekristenan dan gereja itu untuk melakukan teologinya. Jadi hal ini haruslah dilihat dalam konteks didekonstruksi. Teks itu harus didekonstruksi dengan memahami konteks keberadaan kita di tengah-tengah bangsa Indonesia, baik dalam sudut pandang sosial, ekonomi, dan politiknya. Dan setelah teks itu didekonstruksi, maka kita akan bisa menemukan makna yang baru dan membuat rekonstruksi kembali atau membangun konstruksi yang ada itu dengan makna yang baru. Itulah yang dia lihat dalam dekonstruksi dan rekonstruksi teks. Yang kedua, itu dekonstruksi dan rekonstruksi teks, konteks. Memang John Tytler ini melihat pekerjaan Roh Tuhan itu yang dia berikan tentang pemahaman misi gereja yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 18 sampai 21, yang dimana Yesus berkata, Roh Tuhan ada padaku, dan seterusnya. Jadi dalam hal ini John Tytler melihat misi gereja itu bahwa misi gereja itu haruslah hadir dalam konteks kita yang berbangsa. Dalam Lukas pasal 4 ayat 18 sampai 21 yaitu tentang menjelaskan bagaimana sikap Yesus untuk melakukan pembebasan bagi orang tawanan, bagi orang buta, dan yang lainnya. Jadi dalam hal ini misi gereja yang dilihat oleh John Tytler di tengah-tengah konteks berbangsa Indonesia, maka dia melihat bahwa Injil itu sebenarnya sudah hadir dimulai daripada masa proklamasian Indonesia, yang dimana dia mengangkat tentang Undang-Undang 1945 yang pada mulanya dalam pembukaan adanya isi-isi tentang syariat Islam, tetapi karena ada beberapa pemikiran sehingga kata-kata pembukaan itu diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dalam Undang-Undang 1945 dalam bukunya itu dia tulis sampai ada 7 poin yang diubah dari nilai-nilai Pancasila, sehingga di situ adalah pintu masuk gereja untuk melakukan dan memberitakan Injil itu di tengah-tengah bangsa Indonesia. Jadi dengan demikian gereja-gereja terpanggil, dia katakan dalam beberapa poin
yang kami sampaikan, yaitu yang pertama, menjaga agar kesetaraan yang sudah teologis dari Indonesia itu tidak hilang. Yang kedua, mendidik warga bangsa untuk tidak memperlakukan sesamanya secara diskriminatif. Yang ketiga, terlibat secara real dalam bidang politik, sosial, dan yang lainnya. Yang keempat, mendidik warganya untuk melakukan panggilan ini dalam berbagai kehidupan. Yang kelima, secara khusus dalam mengkritisi perilaku pemerintah dan undang-undang. Yang keenam, tidak hanya menikmati keselamatan bagi dirinya sendiri, tetapi bagi orang lain. Untuk mencapai hal ini, Title menyampaikan bahwa gereja-gereja di Indonesia ini harus merumuskan eklesiologi yang kontekstual, yang menetapkan teologi gereja tersebut dengan konteksnya, konteks berdirinya. Jadi rumusan eklesiologi kontekstual yang disampaikan oleh John Title adalah teologi, misiologi, dan eklesiologi atau rumusan TMB, yang dimana dia katakan teologi gereja harus didasarkan di tempat dia berdiri, dan misiologinya adalah rumusan dari teologi itu di mana dia berdiri, dan rumusan eklesiologinya juga haruslah menawarkan di mana gereja itu berdiri. Yang selanjutnya dalam analisa dan tanggapan. Dalam analisa dan tanggapan, kami melihat bahwa John Title juga mengambil, karena bangunan tentang dekonstruksi ini sudah diperbincangkan dalam dunia filsafat, terkhusus dalam filsafat post-strukturalis yang dikemukakan oleh Jacques Derrida. Jadi dalam pemahaman Derrida, dekonstruksi ini adalah untuk membangun dengan mendekonstruksikan logosentris atau tradisi yang pada awalnya. Jadi dalam pendekatan dekonstruksi yang dimaksudkan oleh Derrida adalah membongkar terhadap asumsi keteraturan struktur yang melalui struktur tersebut menghadirkan pusat dari kebenaran itu. Dengan kata lain, dekonstruksi adalah suatu proses pembongkaran ulang dari teks Alkitab untuk menemukan makna yang benar dari teks tersebut. Jadi kami bisa ibaratkan dengan mencari dan menemukan kacang, seperti mengupas. Kalau untuk menemukan kacang, kita harus mengupas kulitnya dari luar dan mengupas kulit dalamnya sehingga kita benar-benar dapat menemukan kacang tersebut. Jadi itu yang bisa saya istilahkan dengan dekonstruksi. Dan setelah dekonstruksi dilakukan, maka perlulah dilakukan rekonstruksi, dan inilah yang menjadi tawaran oleh John Title. John Title itu bahwa rekonstruksi itu dibangun dari konstruksi itu. Jadi rekonstruksi ini bukan mau menghilangkan, tetapi membongkar untuk menemukan makna aslinya. Dan rekonstruksi, tahapan rekonstruksi adalah membangun konstruksi yang ada itu dengan makna yang baru. Jadi arti dekonstruksi itu adalah menjadi tahap awal untuk melanjutkan rekonstruksi tersebut. Jadi dalam hal ini John Title juga didasari dalam pemikiran seorang teolog dari kaum Awam, yaitu T.B. Simatupang, yang bergiat dalam perjuangan nasional di tengah-tengah bangsa Indonesia. Dan kritikan dari T.B. Simatupang ini juga mendasari dia untuk membangun konsep tersebut. Hal ini juga didukung oleh Zakaria Jengelo tentang pemahamannya tentang teologi berkebangsaan. Jadi ini adalah bagi saya ini adalah menjadi suatu pemahaman yang baru, bagaimana kita bisa berteologi, bagaimana kita bisa menyatakan kehadiran kerajaan Allah itu di tengah-tengah konteks berbangsa Indonesia. Jadi dalam hal ini kami juga memberikan tanggapan sebagaimana dituliskan oleh David Hasegrove dan Edward Rumen dalam buku kontekstualisasi, yaitu makna, metode, dan model. Jadi memang dalam buku itu dia melihat bahwa ajaran Kristen harus disampaikan secara serampangan dengan pemikiran Barat. Hal ini dilihat dengan sendirinya tidak cocok dengan tujuan dari amanat agung itu sendiri dari Matius 28 ayat 19 sampai 20. Artinya bahwa dalam kontekstualisasi bahwa kekristenan ataupun gereja ataupun teologi kita yang selama ini mengadopsi dari pemikiran Barat, maka haruslah didekonstruksi tanpa menghilangkan tujuan dari kerajaan itu sendiri, kerajaan Allah, sehingga dekonstruksi ini untuk membongkar, menemukan, dan setelah itu dilanjutkan dengan rekonstruksi yang berarti kembali
konstruksi, yaitu bangunan, berarti membangun kembali bangunan yang ada dengan usaha pembongkaran yang tadinya. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Ini menghabiskan waktu 13 menit ya. Baunya jangan begitu lagi, tapi bagaimana kita diajak untuk berdiskusi nanti melalui memantik kita dengan pemikiran apa itu dekonstruksi dan rekonstruksi yang disampaikan oleh John Titale ya. Baik, silakan Fernando Manik. Oke Pak, sebentar Pak ya. Oke, baik Bapak Ibu dan Bapak dosen, menggunakan HP agak bermasalah sedikit, bisalah dilihat yang sudah saya kirim Bapak Ibu. Untuk bahasa saya akan menjelaskan, melaporkan bacaan saya dari sini. Oke, apapun yang jadi laporan buat saya, sebentar Pak, agak Terlempar dia ya. Mungkin jaringannya. Kalau apa supaya Fernando bisa menyampaikan paper atau kalau share, tak usah pakai apa namanya video supaya jangan terlampau banyak kuota yang diserapnya. Tutup aja videonya, lalu silakan menyampaikan. Oke, Pak. Cuman saya sudah kirim di grup, tidak apa-apa saya baca dari sini Pak. Saya jelaskan dari sini Pak. Ya, tak usah di share, tak usah dibacakan aja lah. Oke, baik Pak, baik Pak. Oke, yang pertama laporan baca saya yaitu membahas tentang dekonstruksi dan konstruksi teologi Indonesia yang kontekstual. Dalam paper saya sudah melaporkan yang pertama pendahuluan. Di pendahuluan ini saya memaparkan tentang biografi daripada Pendeta Dr. John A. Titale dalam bentuk tulisan ilmiah. Bapak ini adalah salah satu dosen yang sangat mendalam sekali membahas tentang sosiologi gereja, hermeneutika, yang saya laporkan ini adalah dia memandang agama Kristen adalah salah satu agama yang diakui di dunia. Nah, dalam sejarahnya agama Kristen ini berasal dari Timur Tengah, lalu menyebar ke Eropa. Setelah itu di Eropa agama Kristen ini menjadi sangat luar biasa sehingga budaya Eropa sudah tentu melekat di dalamnya. Seiring berjalannya waktu, para misioner-misioner membawa agama Kristen ini secara khusus ke Indonesia. Nah, yang disoroti ketika agama Kristen itu dibawa ke Indonesia, tentu budaya Eropa sangat melekat
di dalam agama tersebut. Yang seperti kita tahu bahwa budaya Indonesia dan Eropa itu sangat berbeda, maka John Attiteli ini memandang bahwa sepertinya tidak relevan kalau ini diserap mentah-mentah oleh orang-orang yang ada di Indonesia atau agama yang Kristen yang ada di Indonesia dengan budaya yang berbeda. Maka dalam buku tersebut dia berkata harus dibutuhkan kontekstual. John Attiteli mengutip pendapat Stephen B. Bevans dalam bukunya mengenai teologi kontekstual. Stephen B. Bevans mengatakan bahwa suatu teologi barulah menjadi teologi apabila dia kontekstual. Nah, di dalam kontekstual itu yang harus dilakukan adalah yaitu dekonstruksi dan rekonstruksi teks dan konteks. Dalam laporan saya telah saya catatkan bahwa dekonstruksi yaitu suatu upaya untuk membongkar sesuatu dalam rangka menemukan yang asasi dan dari sesuatu agar yang asasi itu bisa dikembangkan menjadi suatu yang baru. Dalam berteologi, dekonstruksi adalah bagian dari diskotimuitas, suatu upaya untuk menghentikan keterhubungan dengan sesuatu pada masa lalu. Tetapi kontekstualisasi yaitu upaya untuk mengembangkan yang ditemukan dari proses dekonstruksi dalam suatu situasi baru. Ini adalah bagian dari kontinuitas. Karena itu kontekstualisasi disebut sebagai upaya diskontinuitas sekaligus kontinuitas. Nah, saya tuliskan juga menurut pemikiran John di bagian A, dekonstruksi dan rekonstruksi teks. John Attiteli mengatakan teks itu begitu bervariasi sehingga tidak bisa secara harafiah diterima begitu saja. Sebagai contoh, John Attiteli membandingkan pandangan kitab Perjanjian Baru tentang Yesus dan para murid dan Roh Kudus, yang di mana terdapat keberagaman antara pandangan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bahkan Paulus. Lebih lanjut, John Attiteli menanyakan dari keragaman penggambaran ini, siapakah di antara para penulis kitab-kitab PB ini yang benar? Nah, dia menegaskan bahwa semua benar. Penggambaran ini tidak dimaksudkan untuk membuktikan kebenaran historik dalam satu hal. Mereka benar yaitu bahwa Yesus adalah Kristus. Karena Roh Tuhan, Yesus yang anak tukang kayu itu menjadi Kristus karena pekerjaan Tuhan dengan jalan mencurahinya dengan rohnya. Di bagian B, dekonstruksi dan rekonstruksi konteks. John Attiteli mengatakan dasar teologi yang harus dibangun adalah teologi tentang Indonesia. Teologi tentang Indonesia itu harus dibangun dengan mempertanyakan pekerjaan Tuhan bagi bangsa ini. Dalam sejarah Indonesia, apakah Tuhan dipahami pernah bekerja di dalam sejarah Indonesia? Untuk mengerti pernah tidaknya pekerjaan Tuhan terjadi di Indonesia, maka titik tolak yang baik untuk memulainya adalah dengan memahami hakikat Injil Yesus Kristus itu. Seperti sudah disebutkan di atas, bahwa pemahaman para teologi tentang hakikat Injil itu tidak selalu sama, maka adalah sah apabila setiap teologi memahami hakikat itu secara khas pula. Nah, John Attiteli mengutip dalam Lukas 4 ayat 18 sampai dengan 21 dikatakan, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang di dalam tawanan dan penglihatan bagi orang buta, untuk membebaskan orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Bagi Lukas, hakikat
dari Injil Yesus Kristus dikutip dari Yesaya 61 ini hanya ada di Lukas, yang dalam Markus dan Matius yang menulis terlebih dahulu tidak disebutkan tambahan dari Lukas terhadap cerita Markus dan Matius itu, hendak menunjukkan pemahaman Lukas sendiri terhadap pekerjaan dan pelayanan Injil Yesus. Unsur-unsur dari pemahaman Lukas itu adalah sudah saya tuliskan di paper saya, Bapak Ibu. Nah, teman-teman, dalam Lukas, Yesus hanya dapat melakukan pekerjaan Tuhan itu karena diurapi oleh Roh Tuhan. Yang dimaksud adalah bahwa Tuhan berintervensi dalam kehidupan Yesus. Ini dasar teologi bagi Yesus atau visi. Di atas dasar teologi tadi, Yesus terpanggil jadi dasar teologis pengurapan adalah bagi suatu panggilan misi. Dengan demikian, Tuhan menyapa seorang untuk melakukan sesuatu dan tidak hanya berhenti dalam dirinya sendiri. Misalnya adalah bagi orang-orang miskin, orang-orang tawanan, orang-orang buta, orang-orang yang tertindas. Pertanyaan yang patut dikemukakan kemudian adalah, apakah Indonesia sudah mengalami pekerjaan Tuhan? Bagaimana memahami makna Injil Yesus Kristus di atas dalam konteks Indonesia? Apakah konteks Indonesia sesuatu yang Injil? Apakah realitas Indonesia tidak mengandung teks juga? Pembahasan tentang hal ini nampak dalam penghapusan 7 kata Piagam Jakarta tanggal 18 Agustus 45 dan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Akibat dari perubahan itu terjadi dalam beberapa hal berikut. Kata mukadimah menjadi pembukaan. Anak kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjadikan syariat Islam bagi pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 6 ayat 1, presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam dihapus yang sebelumnya ada. Pasal 29 ayat 1, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Bagian 5 alinea ketiga, kata atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa diganti menjadi atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Arti dari semua perubahan ini adalah semua orang Indonesia diperlakukan sama karena berhak menjadi presiden. Ini keberagaman Indonesia yang tidak eksklusif. Kalau pemahaman terhadap kemanusiaan Indonesia seperti yang terumuskan dalam konsistensinya Undang-Undang 45 yang asli, maka dapat dikatakan bahwa kenyataan Indonesia sudah Injili secara teologis. Dia tidak bertentangan dengan hakikat Injil seperti yang terdapat dalam Lukas. Kalau memang kenyataan Indonesia sudah Injili, lalu dengan demikian apa panggilan gereja-gereja di Indonesia? Gereja-gereja dengan demikian terpanggil untuk yang pertama, menjaga agar kesetaraan yang sudah teologis dari Indonesia itu tidak hilang. Yang kedua, mendidik warga bangsa untuk tidak memperlakukan sesamanya secara diskriminatif. Yang ketiga, secara real terlibat dalam bidang politis, sosial dan budaya dan berbagai segi sosial lainnya. Yang keempat, mendidik warganya untuk melakukan panggilan ini dalam berbagai bidang kehidupan. Yang kelima, secara khusus dalam mengkritisi perilaku pemerintah dan undang-undang yang dibuatnya agar tidak menyimpang dan hakikat kemanusiaan Indonesia. Yang keenam, tidak hanya menikmati keselamatan bagi dirinya sendiri. Pertanyaannya adalah, apakah memang itu adalah merupakan panggilan gereja-gereja di Indonesia? Rasanya itu belum menjadi kenyataan. Gereja-gereja di Indonesia, hal ini terjadi karena gereja-gereja di Indonesia tidak historik. Mereka hanya berada pada tatanan primordial saja dan mengabaikan kehidupan nasional. Maka gereja-gereja di Indonesia ke depannya harus masuk ke dalam pemahaman teologi, misiologi, dan eklesiologi. Yang menjadi penutup, hanya ketika gereja-gereja di Indonesia sudah mewujudkan jati dirinya yang kontekstual dengan tahapan dekonstruksi dan rekonstruksi, barulah dia menjadi bermakna di hadapan Tuhan.
Dan dengan demikian pula gereja-gereja itu telah mengubah dirinya dari gereja kolonial menjadi gereja Indonesia, yaitu gereja yang ditempatkan Tuhan untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Tuhan di bumi Indonesia dan bermanfaat bagi manusia Indonesia. Daftar pustaka terlampir. Oke, baik. Demikian laporan buku saya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih ya. Saya ulangi lagi bahwa kalau kita baca semua yang kita tulis tadi, saya lihat waktu 14 menit. Saya pikir jauh lebih baik kita hanya menyampaikan apa yang menjadi poin-poin penting dalam rangka dekonstruksi teologi di Indonesia yang kontekstual dari pemikiran John Titalay. Nah, argumentasinya nanti kita akan lihat dalam diskusi kita yang lebih dalam. Nah, kalau kita baca yang kita tulis itu ya, hampir 14 menit satu orang, nanti kurang waktu kita ini. Oke, kita lanjutkan kepada Melda. Iya, terima kasih Pak. Saya akan memaparkan laporan baca tentang dekonstruksi dan rekonstruksi teologi menuju teologi Indonesia yang kontekstual menurut John Titalay. Yang pertama adalah kita harus sadari bahwa Indonesia lahir tidak terlepas dari dunia bangsa luar atau bangsa Eropa. Dan John Titalay mau katakan adalah, yuk jadilah bangsa Indonesia yang menurut asli Indonesia, sehingga budaya asli manusia itu tidak hilang sama sekali. Dapatkah menjadi gereja Indonesia dengan melaksanakan misiologi Indonesia tanpa terkait dengan misi Eropa atau Barat? Karena memang pada dasarnya gereja Indonesia masih merupakan gereja yang mewarisi watak dan ciri gereja zaman kolonial. Sehingga sangat diperlukan dekonstruksi dan rekonstruksi mendorong manusia Indonesia menjadi orang Indonesia yang memiliki jati dirinya sendiri dalam berhubungan dengan Tuhan, dengan caranya sendiri tanpa harus bergantung kepada budaya dan identitas bangsa lain atau sebagai budaya pembungkus yang harus dikritisi, yaitu bangsa Eropa. Yang kedua adalah teologi kontekstual. John Titalay dengan mengutip dari Stephen Bevans mengatakan bahwa teologi kontekstual itu harus, bahwa suatu teologi barulah menjadi teologi apabila dia kontekstual. Jadi berteologi itu merupakan suatu keharusan supaya teologi itu harus bersifat kontekstual dengan kontekstual Indonesia. Ada alasannya, yaitu ada faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal itu ada 4, mengapa kita harus berteologi. Yang pertama adalah ketidakpuasan yang dialami oleh faktor dunia pertama dan dunia yang ketiga, di mana teologi di masa lampau kelihatannya sudah tidak memadai lagi bagi perkembangan masa kini. Bahkan ada yang sudah berani meninggalkan filsafat sebagai dasar berteologi untuk menekankan suatu proses pemikirannya. Teologi yang baku sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena berbagai perubahan yang cepat yang terjadi. Lalu dunia ketiga mengatakan bahwa orang Kristen semakin menyadari bahwa pendekatan tradisional atau Barat sama sekali tidak memiliki makna dengan pola kebudayaan dan bentuk berpikir mereka dengan sekarang. Lalu yang kedua, faktor eksternalnya adalah pendekatan teologi yang lama masih bersifat menindas. Lalu yang ketiga adalah sumbangan identitas lokal yang semakin kuat dalam mengembangkan teologi kontekstual. Bangsa-bangsa jajahan semakin sadar bahwa mentalitas penjajah tidak dapat menyatakan kebenaran secara utuh untuk menyadari nilai-nilai dan kebudayaan yang saat ini. Bahkan lebih baik lagi daripada nilai-nilai para penjajah mereka waktu bangsa Eropa menjajah bangsa Indonesia. Lalu yang keempat adalah pemahaman terhadap kebudayaan yang semakin baik akibat pengaruh-pengaruh ilmu sosial. Lalu ada faktor internal, mengapa kita harus berteologi, kata John Titalay. Yang pertama adalah hakikat inkarnasi dari kekristenan. Allah berinkarnasi dalam diri Yesus sebagai manusia supaya manusia dapat memahaminya dengan baik. Supaya manusia dapat memahami kebudayaan Indonesia itu lewat inkarnasi kekristenan itu.
Lalu yang kedua adalah keadaan sakramental dari realitas. Sejarah dan kebudayaan itu sakramental. Sejarah dan kebudayaan itu dikatakan adalah sakramen, sehingga teologi itu harus menyingkapkan kehadiran Allah lewat kebudayaan yang sakramen itu. Lalu yang ketiga adalah pemahaman tentang pewahyuan ilahi. Kebenaran itu haruslah dipahami lewat berbagai gagasan yang diwarisi dari satu generasi ke generasi lainnya. Oleh karena itu, suatu teologi kontekstual harus bisa terjadi terlebih dahulu diadakan dekonstruksi. Dekonstruksi sudah ada, baru dilakukan rekonstruksi, sehingga rekonstruksi itulah yang akan menghasilkan atau menentukan kontekstualitas dari suatu teologi. Masuk kepada dekonstruksi dan rekonstruksi teks dan konteks. Dekonstruksi adalah upaya untuk membongkar sesuatu dalam rangka menemukan asasi yang sebenarnya dan menjadi sesuatu yang baru. Dekonstruksi adalah suatu upaya untuk menghentikan keterhubungan dengan sesuatu pada masa lalu, dengan upaya untuk mengembangkan yang ditemukan dari proses dekonstruksi dalam suatu situasi yang baru. Lalu John Titale mau mengatakan dengan dekonstruksi dari teks dan konteks ini adalah dia mau melihat bahwa budaya yang sakral itu dapat dipahami, dipengerti bahwa kebudayaan itu sama nilainya di hadapan Tuhan. Jadi tidak hanya terfokus kepada nilai atau budaya pembungkus tadi bangsa Eropa, tetapi bangsa kita, budaya kita sendiri merupakan sakral juga yang harus dipahami dan itu yang harus dikembangkan. Masuk kepada dekonstruksi dan rekonstruksi teks. Saya melihat dari John Titale ini bahwa dia memahami dengan perjanjian baru merupakan variasi tentang Yesus dan Roh Kudus. Bahwa Yesus adalah Kristus karena Roh Tuhan, sehingga dia menjadi seorang manusia yang sama dengan manusia lainnya sebagai manusia yang harus dipahami bahwa dia dapat melaksanakan, dan itu yang membedakan, dia dapat melaksanakan hal-hal yang tidak manusiawi dalam pengertian yang ilahi bahkan sampai mati. Dengan ini John Titale mau mengatakan bahwa gereja-gereja di Indonesia harus memahami dirinya secara baru dalam konteks keindonesiaan sebagai rangka berpikir yang harus dirumuskan. Lalu dekonstruksi dan rekonstruksi konteks, dasar teologi yang harus dibangun adalah teologi tentang Indonesia itu sendiri. Teologi tentang Indonesia harus dibangun dengan mempertanyakan pekerjaan Tuhan. Dan John Titale mengatakan pekerjaan Tuhan itu sudah terjadi bagi bangsa Indonesia. Itu tercipta dengan kemerdekaan, lalu adanya John Titale mengatakan bahwa adanya perubahan yang dilakukan pada Piagam Jakarta, ini artinya adalah semua perubahan itu adalah yang dilakukan oleh Allah. Arti dari semua perubahan itu adalah semua orang Indonesia diperlakukan sama karena berhak menjadi presiden. Ini keberagaman Indonesia yang tidak eksklusif. Jadi pekerjaan Tuhan sudah terwujud dalam Indonesia yang merdeka, sehingga gereja harus keluar dari keadaannya dan merumuskan panggilannya. Gereja mempunyai kerangka berpikir, teologi, misiologi, dan eklesiologi. Dan itu membuktikan bahwa gereja harus mempunyai atau melaksanakan misiologi Indonesia, bukan misi orang barat atau orang lain, seperti gereja hadir dalam persoalan primordial nasional yang bukan agen dari suatu bangsa asing. Tanggapan saya adalah John Titale menolong saya dalam memahami dekonstruksi dan rekonstruksi ini, bahwa berteologi kontekstual bagi orang Kristen dapat diartikan usaha menemukan jati diri dan harga diri sebagai orang Kristen di dalam konteks kita sekarang, dengan budaya di mana kita berada, dengan menghayati iman dalam konteks kita sebagai orang Kristen Indonesia yang betul-betul Kristen dan sekaligus betul-betul Indonesia. Memaknai istilah rekonstruksi dan dekonstruksi diartikan sebagai pembentukan ulang dari sesuatu yang sudah ada dan diisi dengan sesuatu yang lain atau baru, sehingga meski masih tampak seperti bentuk sebelumnya, namun isinya sudah berbeda. Ini Pak, menurut saya dari rekonstruksi dan dekonstruksi menurut John Titale. Terima kasih Pak. Oke, yang terakhir Pak Marakup.
Baik, terima kasih. Dekonstruksi dan rekonstruksi teologi menurut teologi Indonesia menuju teologi Indonesia yang kontekstual oleh John A. Titley. Yang bisa saya jelaskan di sana bahwa teologi Indonesia itu datang dan bersumber dari Barat, yang konteksnya itu berbeda dengan konteks Indonesia, sehingga perlu ada usaha untuk mengkontekstualkan lewat teologi kontekstual. Ada dua usaha yang harus kita lakukan menurut John A. Titley dalam teologi kontekstual, yaitu dekonstruksi dan rekonstruksi. Dekonstruksi itu yaitu membongkar dalam usaha menemukan yang asasi dari sesuatu sehingga itu bisa dikembangkan menjadi sesuatu yang baru. Rekonstruksi itu berarti menyusun kembali, merapikan kembali temuan yang telah didekonstruksikan itu sehingga itu dapat diterima oleh konteks di Indonesia saat ini. Selanjutnya itu dekonstruksi dan rekonstruksi teks yang dijelaskan oleh John Titley, itu bisa kita lihat dalam sajian yang telah kami baca, yaitu dalam perjanjian baru contohnya tentang hubungan Yesus dan Roh Kudus, kemudian para murid dan Roh Kudus. Nah, selanjutnya dekonstruksi dan rekonstruksi konteks ini langsung diterapkan John Titley dalam konteks Indonesia seperti yang teman-teman jelaskan tadi. Dasar teologi kontekstual di Indonesia itu kembali kepada apa kata Yesus dalam Lukas 4 ayat 18 sampai 21, Roh Tuhan ada padaku dan selanjutnya. Yang bisa saya lihat dari dekonstruksi dan rekonstruksi konteks yang ditawarkan oleh John Titley adalah saya sudah buat dalam temuan gereja yang telah dirumuskan oleh John Titley dalam tabel rumusan teologinya. Dari mana Republik Indonesia, dari nama Republik Indonesia jelas terlihat bahwa kemerdekaan Indonesia adalah anugerah dan pekerjaan Tuhan. Baru kemudian gereja mampu bermisiologi sehingga gereja-gereja ditempatkan Tuhan di bumi Indonesia untuk melaksanakan maksudnya atau meneruskan dan menjaga anugerah yang diberikannya kepada bangsa Indonesia. Kemudian eklesiologinya, gereja harus menjawab persoalan primordial dan persoalan nasional. Nah, jadi itu yang bisa saya lihat dari garis besar dari dekonstruksi dan rekonstruksi oleh John Titley. Yang bisa saya refleksikan dalam konteks Indonesia bahwa lewat dekonstruksi dan rekonstruksi Indonesia berarti gereja berusaha menajamkan untuk merumuskan teks kembali dan menggali makna teks dalam Alkitab sehingga dapat dikontekstualisasikan di bumi Indonesia yang notabene-nya Indonesia ini adalah negara yang majemuk, yang terdiri dari keanekaragaman baik suku, budaya, adat, dan agama. Gereja harus terlibat aktif memberikan solusi-solusi persoalan bangsa atau nasional, tidak hanya memikirkan masalah-masalah primordial gereja itu sendiri atau dalam intern gereja itu sendiri, tetapi gereja sudah saatnya memberikan harus proaktif dalam masalah-masalah nasional di tengah-tengah Indonesia lewat dekonstruksi dan rekonstruksi teologi yang kita pelajari dari John Titley ini, maka kita boleh simpulkan bahwa tugas yang harus dilakukan gereja adalah mendekonstruksikan dan merekonstruksikan teologi itu secara berkesinambungan, berkelanjutan, tidak dalam satu fase, tidak dalam satu tahap, tetapi secara terus-menerus untuk menjawab segala pergumulan-pergumulan gereja dan juga pergumulan-pergumulan bangsa di Indonesia. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih bagi Bapak Ibu semua yang memberikan laporan bacanya, dan tentu kita akan menambah masukan dari kita bagaimana pemahaman kita dari dekonstruksi dan rekonstruksi. Ini penting karena dalam rangka upaya berteologi kontekstual, hal ini tidak bisa kita lepaskan. Karena dekonstruksi dan rekonstruksi
dua hal yang berbeda. Yang pertama itu kalau dikatakan dekonstruksi, dia itu discontinue, tidak berkesinambungan. Itu yang menarik. Tapi kalau dikatakan rekonstruksi, maka dia continue. Nah, ini yang perlu kita pahami dalam dekonstruksi dan rekonstruksi. Lalu John T. Tatteley sudah mengatakan tadi ada faktor internal, faktor eksternal yang akan mendorong terjadinya upaya teologi berkontekstual itu. Lalu pada akhirnya dia mengatakan, ini kan judulnya dekonstruksi menjadi teologi Indonesia, ini kan, menuju teologi Indonesia yang kontekstual. Sebenarnya dia memiliki tesis bahwa Indonesia belum memiliki teologi yang kontekstual. Lalu dia tawarkan bagaimana cara menyusun teologi yang kontekstual. Lalu dia tawarkan menjadi TME, teologi, misiologi, dan eklesiologi. Lalu dia gambarkan di situ bagaimana teologi, misiologi, eklesiologi itu menjadi sebuah perwujudannya dalam mencapai Indonesia, teologi Indonesia itu. Maka dia katakan kalau teologi, misiologi itu, teologi itu pasti abstrak ya, karena ya, kita berbicara Tuhan, divine, Lord, God dan sebagainya, itu tidak kelihatan. Misiologi dia bagi dua, ada yang abstrak, ada yang konkret. Lalu kalau eklesiologi itu konkret. Jadi kalau katakanlah misalnya misiologi dan teologi itu invisible church, sementara misiologi itu terbagi dua, ada yang invisible dan visible church. Tetapi kalau eklesiologi itu sudah visible church, gereja yang kelihatan. Nah, gereja yang kelihatan itu dalam eklesiologi itulah tata gereja. Tata gereja itulah yang menata semua gerakan bergereja kita. Lalu bagaimana eklesiologi itu hadir? Itu digali dari misiologi kita. Misiologi itu ialah upaya untuk menjembatani teologi yang abstrak menjadi tindakan, aksi dalam misi. Jadi misi itu masih mimpi yang harus diwujud nyatakan masa kini dan masa yang akan datang. Tetapi untuk mewujudkan misi itu atau visi, kalau misi itu kan visi misi gereja kita lah itu. Visi misi gereja kita untuk mewujudkan itu harus dituang di dalam tata gereja. Nah, persoalan kita sekarang ialah kita punya visi misi, gereja kita punya visi misi, tapi tidak dituang dalam tata gereja. Ini menjadi persoalan. Sehingga visi misi itu hanyalah isapan jempol. Jadi kontradiksi antara visi misi dengan tata gereja kita. Lalu kontradiksi lagi antara visi misi dengan teologi kita. Itu sudah dibahas dalam beberapa minggu yang lalu soal eklesiologi yang kontekstual itu. Lalu sejatinya itu tawaran John Tatteley, kita mulai dari teologi. Dari teologi itulah lahir misiologi, dan dari misiologi itulah lahir eklesiologi. Nah, ini menjadi pemikiran kita hari ini. Sekarang kita buka diskusi. Kalau ada lagi yang membaca lebih dari pemikiran John Tatteley tadi, silakan. Tapi sebelumnya izin Pak, ada. saya belum memaparkan itu saya Pak. Maston. Maston dan Prima. Maston Pak. Ada dua lagi. Iya Pak. Oke. Karena ini tadi karena kita tidak mengikuti apa namanya bukan format file ini, sehingga saya melangkah-langkah gitu. Jadi ya oke lah, mohon maaf lah. Karena itu saya kembalikan lagi kepada si Prima. Silakan. Ya, terima kasih buat Pak dosen dan rekan semua. Saya akan menjelaskan secara singkat tentang laporan baca saya tentang dekonstruksi dan rekonstruksi teologi menuju teologi Indonesia yang kontekstual. Kalau kita bicara tentang rekonstruksi, artinya kita harus mengerti juga tentang penataan dulu, terlebih dahulu. Sehingga terjadi rekonstruksi, yaitu bagaimana pengembalian seperti semula. Sehingga dikatakan juga rekonstruksi teologi merupakan pendekatan yang melibatkan analisis,
kritis terhadap teologi yang ada, mengidentifikasikan asumsi-asumsi, struktur-struktur, dan bahasa yang digunakan dalam teologi tersebut. Tujuan dekonstruksi adalah untuk memahami bagaimana teologi telah dibentuk oleh faktor-faktor sejarah, bahkan budaya, dan konteks tertentu, serta untuk mengungkap ketidakpastian dan keraguan dalam teologi tersebut. Sedangkan konstruksi teologi di sisi lain melibatkan proses pembangunan kembali teologi dengan mempertimbangkan konsep baru dan memasukkan elemen-elemen yang lebih sesuai dengan realitis dan tuntutan zaman. Ini dapat melibatkan pengembangan teologi yang lebih relevan dengan budaya dan masyarakat tertentu, seperti teologi Indonesia yang kontekstual. Seperti kita lihat juga dalam sesi saya juga, di situ saya buat juga yang dibacakan teman tadi, yaitu bagaimana dalam penghapusan 7 kata piagam yang 18 Agustus 1945 itu. Sedangkan teologi Indonesia yang kontekstual adalah upaya untuk membangun teologi yang mengakui dan merespon realitas budaya dan tantangan yang dihadapi oleh gereja dan masyarakat Indonesia ini, melibatkan penyesuaian teologi dengan nilai-nilai kebijakan dan kondisi sosial, serta pemahaman yang lebih dalam tentang konteks sosial, ekonomi, politik, dan budaya di Indonesia. Pendekatan ini mungkin teologi untuk menjadi relevan dan bermakna bagi masyarakat Indonesia, memahami konteksnya dan memberikan paduan moral dan spiritual yang sesuai. Ini sering melibatkan keterlibatan sebagai pihak seperti teolog gereja dan akademisi dalam proses konstruksi teologi yang kontekstual. Bahkan juga itu akan melibatkan, saya buat sini beberapa gereja, contoh seperti HKBP, BNKP, GKPB, GKJ, GKJW, GKPB, GKS, GMIT, bahkan GPM. Sehingga bisa saya simpulkan adalah agama sangat kental dengan muatan budaya, maka harus mengkritis budaya pembungkusannya agar keinginan seorang untuk berhubungan dengan Tuhan tidak dialihkan menjadi hubungan dengan budaya asal agama tersebut. Maksudnya adalah kekristenan di Indonesia itu harus mengkritisi budaya asal agama tersebut, sebagaimana yang kita ketahui bahwa kita memiliki beraneka ragam budaya. Maka dari itu perlu adanya kontekstualisasi. Gereja-gereja di Indonesia menurut saya sebaiknya memakai budayanya, bukan memakai budaya asal agama tersebut. Hal tersebut bisa kita lihat di mana adanya gereja di Indonesia yang sudah memakai alat musik di era dalam peribadahan, dan juga ada gereja yang bangunannya memiliki unsur budaya. Kita harus bangga dengan budaya kita. Bahkan dikatakan, namun karena adanya identitas primordial, sehingga gereja-gereja di Indonesia pada umumnya merupakan gereja yang pada tataran identitas primordial. Akibat dari gereja-gereja itu menjadi interferen, tidak partisipatif, dan reaktif. Maka dari itu sebaiknya gereja-gereja di Indonesia harus keluar dari keadaan itu dan merumuskan panggilan, karena Tuhan sudah bekerja dalam kehidupan bangsa ini melalui kemerdekaan, dan pekerjaan Tuhan itu sudah terwujud dalam terciptanya suatu kehidupan bangsa yang merdeka dan terhadap keadilan bagi berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia. Mungkin saja Pak, terima kasih. Daftar pusaka terlampir. Oke, kepada Mas Tom, silakan. Oh, terbalik Pak, saya Prima Pak. Tadi Bang Mas Ton Pak. Prima, silakan. Ya, saya akan memaparkan laporan bacaan saya tentang dekonstruksi dan rekonstruksi teologi menuju teologi Indonesia yang kontekstual. Dalam pendahuluan saya memaparkan tentang latar belakang dari John Eteley, dan yang kedua gagasan John Eteley. Di pengantarnya, John Eteley mengatakan bahwa agama sangat kental dengan muatan budaya. Begitu pula dengan kekristenan di Indonesia yang datang bersamaan dengan bangsa Eropa di Indonesia, maka dari lingkungan budaya tersebut harus dikritisi agar keinginan seseorang untuk berhubungan dengan Tuhan tidak diarahkan pada hubungan dengan budaya asli agama tersebut. Yang kedua, isi gagasan penulis. Dalam buku ini penulis menjelaskan pengertian dekonstruksi dan rekonstruksi yang pastinya sudah dijelaskan Bapak Ibu penyaji terlebih dahulu. Yang satu, dekonstruksi dan rekonstruksi teks. John Eteley mengatakan bahwa teks-teks tersebut sangat berbeda sehingga tidak dapat dipahami secara harfiah. John Eteley menyimpulkan bahwa gereja dan agama Kristen adalah buah karya Roh Kudus. Ini bukan organisasi ekonomi ataupun politik. Ini memiliki makna spiritual. Hal inilah yang membedakan gereja dengan organisasi sosial lainnya. Oleh karena itu, dimensi sosial gereja harus diperhatikan ketika melakukan kontekstualisasi. Karena dimensi sosial ini bersifat sosial, maka harus dibongkar dengan direkonstruksi. Yang kedua, dekonstruksi dan rekonstruksi konteks. John Eteley mengatakan landasan teologi yang harus dibangun adalah teologi dari Indonesia. Teologi Indonesia harus dibangun dengan mempertanyakan karya Tuhan bagi bangsa ini. Pemahaman para teolog tentang hakikat Injil tidak selalu sama, sehingga setiap teolog harus memahami syarat untuk
memahami hakikat ini dengan cara yang unik. Pemahaman tentang Lukas 4 ayat 18 sampai 21 tadi sudah dipaparkan oleh Bapak Ibu terlebih dahulu. Tanggapan saya melalui tulisan John Eteley ini tentang dekonstruksi dan rekonstruksi teologi menuju teologi Indonesia yang kontekstual, membantu pembaca untuk memahami teologi yang kontekstual di Indonesia. Memaknai istilah rekonstruksi dan dekonstruksi diartikan sebagai pembentukan ulang dari sesuatu yang sudah ada diisi dengan sesuatu yang lain yang baru, sehingga meski masih tampak seperti bentuk sebelumnya, namun isinya sudah berbeda. Terkait dengan pemahaman misi gereja dari warisan masa lalu itu perlu direkonstruksi menjadi pemahaman baru, yaitu misi baru yang kontekstual. Dalam konteks Indonesia, dekonstruksi teologis mengakui bahwa teologi yang lama yang barat tidak serta-merta harus diterima di Indonesia. Banyak hal yang berbeda dalam konteks barat dan Indonesia. Upaya dekonstruksi menghasilkan teologi baru sesuai konteks Indonesia, dan hasil inilah yang harus ditata ulang agar kontekstualisasi teologi di Indonesia. Upaya ini bukanlah upaya yang sederhana dan singkat, prosesnya banyak tahapannya, dan harus selektif dalam merekonstruksi dan mendekonstruksi teologi, terutama Indonesia yang mempunyai beraneka ragam suku, adat, dan budaya. Dengan demikian, gereja bertransformasi dari gereja yang menganut budaya barat menjadi gereja Indonesia, yaitu gereja yang didirikan Tuhan di tanah Indonesia untuk menyajikan tanda-tanda kerajaan Tuhan yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Dengan demikian, organisasi gereja terbilang efektif dalam menjalankan misiologi Indonesia, yaitu gereja hadir dalam urusan adat dan nasional. Sekian, Pak. Oke, mohon maaf ya karena tadi saya melangkah-langkahi cara memanggilnya, karena saya ulangi lagi bahwa jika saudara mengirim filenya tidak sesuai dengan format, maka penilaian saya kadang karena kasih klik ini lompat ke sini sehingga tidak berurutan dia. Nanti kalau saudara salah membuat format, kadang nanti nilai saudara salah masuk. Nah, saya sudah langsung menilai ini setiap terjadi proses perkuliahan ini sudah masuk nilai semua. Nah, karena di sistem saya itu sudah langsung masuk nilai. Nanti pada akhir semester ini sudah keluar nilai saudara. Misalnya seperti ini. Ini nanti kalau nama-nama saudara acak-acak, ini langsung nanti salah masuk dia nilainya. Ini nilai-nilai lama ya, bukan nilai sekarang ya. Ini kalau tinggal saya update nanti ini, saya update ini ke sini, langsung keluar nanti nilai-nilai apa itu, nilai-nilai yang saya sudah saya masukkan. Karena saya sekarang sudah saya masukkan nilainya. Kalau saya update ini langsung cuk semua. Nah, tetapi karena kita mengirimkan filenya seperti ini, jadi saya kacau membaca penilaiannya. Ini kan ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Akhirnya dia mengarah Fernando. Lalu tadi saya baca ke sini, ini siapa ini? Makanya tadi saya pikir sudah berakhir. Padahal masih ada 2 lagi yang sedang ongoing kan. Saya lompat ke sini, ini siapa ini? Karena filenya tidak ada. Padahal kan saya sudah sebutkan bahwa untuk mengirim file sudah disebut di sini di RPS. Ini dia. Kalau untuk laporan baca, ini kan sudah ada contoh kan. Ini aja diikuti. Sehingga saya ketika download, masukkan ke grup, dia saya nilai, langsung itu nanti masuk ke penilaian langsung. Nanti kalau acak, saya kan berarti ini siapa tadinya? Saya buka ini siapa lagi? Itu dia, teracak nanti. Nilai kalian jadi bisa bertukar nanti. Nah, ini kan sudah ada contohnya. Nah, untuk makalah pun nanti ya harus diingat. Ini dia apanya. Contohnya juga sudah saya buat ini kan. Contoh misalnya kelompok 1 eklesiologi. Nah, baru kalau nanti perbaikan ini kelompok 1 eklesiologi perbaikan. Nah, yang saya nilai nanti ini. Kalau ini salah lagi penilaiannya, filenya salah semua nanti kelompok itu dapat nilainya. Nah, diikuti aja ini supaya jangan salah.
Tadi pas saudara-saudara baca-baca gini kan langsung saya ini tik tik tik, ini siapa tadi? Saya klik terakhir, oke terakhir saya pikir kan, itu makanya. Baru kemudian dalam membaca buku masih ada mungkin kita kesulitannya. Nah, membaca buku itu mengapa saya buat ke-1 juga saya buat itu supaya apa? Ini melatih kita membaca teks suci supaya kita mengerti, memahami, mengulang, memahami, lalu kita yakin kita sudah punya pengetahuan yang baik, memahami yang baik, lalu kita mengkhotbahkan yang baik. Tapi kalau ada pendeta masih baca sekali teks, baru dia langsung ke mimbar, saya katakan ke mahasiswa 1, itu pengkhotbah penyesat dan pendeta penyesat. Dengan yakin membaca teks, sekali baca, naik ke mimbar langsung berkhotbah. Itu pendeta penyesat. Saya katakan itu pendeta penyesat. Karena kajiannya tentang teks tidak baik dan benar. Nah, makanya saya suruh kita membaca buku. Bagaimana kita membaca buku? Itu sama seperti itulah kita membaca kitab suci. Makanya jemaat tidak punya apa-apa. Tidak punya sesuatu yang menarik dari khotbah kita. Karena tidak dipersiapkan. 1 khotbah 5 jam persiapan. 1 khotbah. Jadi kalau kita khotbah 1 minggu ini, para pendeta ini ada 10, berarti kita butuh waktu 50 jam duduk di meja belajar kita. Itu supaya khotbah yang baik. Kalau tidak, jangan berkhotbah. Lalu membaca teks ini kan hanya saya kasih berapa lembar ini. Ke-1 dia sudah mengalami, saya kasih ratusan. Menguji otaknya, cara membaca cepat dan mengambil intisari. Ini saya kasih sedikit ini. Kalau Vincent tanya, ini belum seberapa. Saya anggap kalian karena S2 mungkin capek di gereja dan melayani lagi, saya kasih sedikit. Kalau mereka 1 karena harus belajar, saya kasih banyak, ratusan. Bahkan 1 buku. Nah ini, artinya ini harus diulang-ulang membacanya. Supaya kita ketemu apa isi pemikiran John Titeley. Sampai dapat. Setelah dapat baru mulai menulis. Kita tulislah apa yang kita tahu. Jangan baca, oh ini ya, tulis. Oh ini baca, tulis. Itu enggak benar. Pasti pemahamannya tidak benar. Nah, membaca teks juga, membaca Alkitab juga begitu. Baca dia sampai kita dapat apa ya, renungkan, pergi. Besoknya baca lagi, merenung lagi. Kalau baca tafsir, baca tafsir, menolong kita lagi, insight. Baca lagi, merenung lagi, sampai bermimpi kita berkhotbah. Kita sudah pernah kita bermimpi berkhotbah? Kalau belum, kita pernah bermimpi berkhotbah. Kita belum ekstasi namanya kan, belum sampai kepada pemahaman yang benar tentang khotbah. Harus pernah kita bermimpi berkhotbah. Kalau belum usahakanlah. Bagaimana caranya? Ya banyak membaca, lama. Baru sampai. Kalau tidak, nggak nyampe. Nah, John Titeley sebenarnya sedang bergumul bagaimana teologi Indonesia dibangun secara kontekstual. Ini yang mau disampaikan tadi. Tapi kalau Bapak Ibu hanya membaca lalu mengganti dari teks ini ke paper itu, gampang gitu. Kan setelah saya baca, oh gitu ya. Berarti ini paling 1 kali baca, 2 kali baca. Itu. Setelah saya baca ya. Lalu saya tunggu kalian menyampaikannya secara langsung. Itu lebih bagus lagi karena sudah dia paham. Dia bicara bukan lagi tekstual, tapi dia sudah menjadi konseptual. Dia bicara, tadi yang Melda sudah bagus. Dia sudah mulai dengan bagus. Yang lain tidak. Lompat dia ke dekonstruksi. Padahal pemikiran John Titeley bukan soal dekonstruksinya. Pemikiran John Titeley dimulainya dari teologi kontekstual. Bahwa tidak ada teologi Indonesia. Itu pergumulan dia. Teologi Indonesia. Maka kesimpulan dia ini
Dan kalian tidak mengambil kesimpulannya ini. Dia katakan begini di penutup halaman 194. Hanya ketika gereja-gereja di Indonesia sudah mewujudkan jati dirinya yang kontekstual, seperti itulah katanya kan, barulah dia menjadi bermakna di hadapan Tuhan. Menurut dia gereja-gereja di Indonesia sekarang belum bermakna karena belum memiliki teologi yang kontekstual. Dan dengan demikian pula gereja-gereja itu telah merubah dirinya dari gereja kolonial menjadi gereja Indonesia. Jadi kita sekarang gereja Indonesia yang ada di Indonesia ini, kita masih gereja di Indonesia. Kita masih gereja di Indonesia. Gereja Lutheran di Indonesia. Gereja Calvinis di Indonesia. Gereja Metodis di Indonesia. Kita belum gereja Indonesia. Makanya orang Islam sekarang kan sudah mengubah cara berpikirnya Islam Nusantara. Bukan Islam Timur Tengah di Indonesia. Kalau Islam Timur Tengah di Indonesia maka pakai cadar, pakai baju gamis, pakai perda syariah. Karena mereka ingin menerapkan Timur Tengah di sini. Padahal kita ada budaya, kultur kita di Indonesia. Nah makanya lahirlah Islam Nusantara. Lahirlah NU. Itu Islam Nusantara. Mengindonesiakan Islam. Lahirlah NU. Tapi yang mentimur tengahkan Islam di Indonesia, itulah lahirlah ISIS kan, FPI, HTI. Lahirlah yang lain kayak PKS kan, itu sebenarnya seperti Hamas itu, PKS. Hamasnya Palestinanya PKS. Mereka bergerak dari politik. Hamas bergerak dari politik untuk mengislamkan Palestina misalnya. Itu di Indonesia PKS. Hati-hati gitu. Grand desainnya begitu. Jadi mereka membangun ideologi. Kita juga harus membangun ideologi. Bagaimana Kristen Indonesia, bukan Kristen di Indonesia ini. Diganti dengan pemikiran teologi yang kontekstual. Inilah pergumulan John Titale. Bahkan dia lanjutkan begini lagi. Yaitu gereja yang ditempatkan Tuhan untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Tuhan di bumi Indonesia dan bermanfaat bagi Indonesia. Baru kalimat terakhirnya. Apabila hal itu terjadi, itu bukanlah suatu upaya untuk mengkristenkan Indonesia. Akan tetapi semata-mata mendorong manusia Indonesia menjadi orang Indonesia yang memiliki jati diri sendiri dalam berhubungan dengan Tuhan dengan caranya sendiri. Nah ini yang mau kita lahirkan. Bagaimana gereja di Indonesia ini menjadi gereja Indonesia yang lahir dari jati dirinya. Karena teologi kita, saya katakan tadi masih teologi barat, maka lahirlah misiologi kita, misiologi barat, lahirlah eklesiologi kita, eklesio barat. Tata gereja kita semua masih barat. Tapi belum terarah pada eklesiologi tata gereja kita yang diri kita. Diri kita. Hanya berpakaian aja pun kita masih barat. Berpakaian. Semua. Lagu-lagu kita masih barat. Nah ini yang menjadi bagaimana kita melahirkan diri kita di gereja kita. Sebenarnya gereja kita sudah menyebut itu ya, gereja Kristen Protestan Angkola, gereja Kristen Protestan Simalungun, sudah lokalnya sudah dapat. Tapi kehidupannya belum. Kita mau seperti misalnya gereja universal. Katolik kan gereja universal. Sehingga Katolik tidak ada di Indonesia ini gereja Katolik Indonesia. Atau gereja Katolik Batak Indonesia, enggak ada itu. Atau gereja
Katolik Amerika. Mereka selalu universal. Maka mereka menjadi gereja yang kudus dan am, universal. Itu kalau mereka katakan itu menjadi perwujudan gereja Tuhan yang tampak di bumi. Maka mereka sebutlah paus itu sebagai wakil Tuhan di bumi. Dengan menggunakan dalil Matius 16:18. Sehingga mereka lah yang menyebut successio apostolica. Menggantikan Petrus di bumi ini ialah paus. Kita, para pendeta ini bukan successio apostolica. Kita bukan wakil Tuhan di dunia ini. Tapi kita adalah hamba Tuhan di dunia ini. Tapi kalau kita mengaku diri kita wakil Tuhan, nanti kita terjebak menjadi Tuhan di bumi ini. Nah ini jadi teologi kita, ini yang perlu dibangun menurut John Tytale. Oke lah, tapi itu dari pemikiran John Tytale ya. Oke, silakan yang dari Zoom, mana tahu ada yang bertanya atau dari sini dari kita, silakan untuk memperdalam pemikiran John Tytale dalam upaya berteologi kontekstual. Ada dari Zoom. Ini siapa? Gerson, silakan. Iya Pak. Terima kasih Pak atas pencerahannya, dan memang inilah yang menjadi pergumulan saya pribadi pun, karena memang dalam rangka mengkontekstualisasikan Injil terhadap budaya Pak. Jadi tapi di dalam lapangan Pak, ini juga yang menjadi persoalan. Mengapa kami bilang menjadi persoalan? Karena di dalam mengkontekstualisasikan gereja-gereja yang ada di dalam Indonesia ini, ya aliran-aliran yang lain lah yang saya bilang gitu, itu juga menolak kontekstualisasi, contohnya menolak ulos gitu Pak. Dan itu yang menjadi dilema. Mengapa mereka seperti itu? Kita seperti ini gitu, sehingga itulah yang menjadi pro dan kontra di lapangan. Nah, menurut Bapak, sesuai dengan memang topik pembahasan kita sekali ini kepada penyaji semua, bagaimana tanggapan Bapak mengenai kontekstual yang mana memang gereja belum, ya kita bilang belum satu visi dan misi seperti yang Bapak dosen tadi sampaikan. Terima kasih Pak. Ya, kalau misalnya di jemaat kita ya tidak ada yang setuju dengan kita, itu kan bagian dari respon. Respon itu tidak harus selalu diterima, tidak. Tapi bagaimana upaya kita mengulang-ulang mengedukasi jemaat sampai mereka paham. Itu tugas kita. Nah, kita kembali dulu mengingat perjamuan kudus anak yang kemarin. Saya katakan GKI dan GKJ membutuhkan waktu 16 tahun untuk melaksanakan perjamuan kudus itu dalam tataran liturgis praktis. Berarti selama 16 tahun mereka berjuang mengedukasi jemaat melalui workshop FGD, melalui ceramah, melalui sosialisasi, banyak sekali. Dan itu berarti kan membutuhkan waktu, dana, tenaga yang besar. Jangan-jangan yang mengusulkan itu sudah mati duluan sebelum dilaksanakan. Jadi jangan kita harap kita mengusulkan langsung kita di depan mata kita lihat nanti. Belum tentu. Mimpi saya misalnya di gerejaku GKPA, belum tentu nanti saya bisa mengeksekusi. Tapi setidaknya ketika saya sekarang, saya sudah beri masukan-masukan kepada gereja saya. Begitu. Jadi jangan berhenti ketika ada respon atau reaksi yang negatif terhadap pemikiran-pemikiran kita. Itulah scholar, itulah pemikir. Terkadang memang kita pemikir ini dibenci orang. Karena kita berpikir bayon, melampaui yang normatif, melampaui yang biasa. Kalau biasa-biasanya ya nggak ada gunanya kita sekolah kan, kalau masih biasa-biasa pemikiran kita. Tapi karena bayon sudah kita melampaui mereka, yang namanya orang yang tidak mampu menerima nalar kita, bisa saja berkelahi atau berdebat dan sebagainya.
Begitu ya Pak Gerson ya. Jadi kalau misalnya di daerah Kabanjahe ketika Pak Pendeta mengatakan bla 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 bla, direspon dengan tidak baik, jangan langsung frontal, ya biarkan aja. Nanti bertemu lagi, ulangi lagi. Itu, ulangi lagi. Itu caranya. Mungkin tidak mau dengan secara oral, berkata langsung, buat tulisan. Masukkan ke majalah GBKP. Kan? Masuk. Dikritik orang, gak apa-apa. Masukkan ke SIP. Pokoknya makin besarkan apanya. Makin besar. Tidak apa-apa. Koran SIP misalnya tidak mau terima, tolak misalnya. Masukkan ke Kompas. Mungkin ke Kompas sekali kirim, ditolak biasa itu. Karena kabar baik penulis ialah ditolak. Kabar baik seorang penulis ialah ditolak. Apa-apa. Teruskan. Atau tiru si Vincent, buat buku, tulis buku. Cetak. Nah kalau sudah begitu, orang dengan sadar nanti membaca. Ya. Oh gitu. Kalau sudah masuk ke kognisi, maka motoriknya akan berjalan seturut dengan kognisi. Mengapa anak-anak itu liar? Lari ke sana, lari ke sini. Itu berarti kognisinya kurang. Sebagai guru kita tahu. Oh itu anak-anak lari sana, lari sini. Coba panggil dia, beri dia edukasi. Begini, kalau lari kau begini, ini yang buat ribut, ini. Teredukasi dia, besok diturun itu. Turun itu motoriknya. Tapi kalau kosong di sini, dia cari perhatian. Supaya dia dimarahi guru, dimarahi teman, oh bangga dia. Tapi ketika dia sudah masuk edukasi, nilai-nilai kepemikirannya, maka gerakannya pun mulai berubah. Apalagi masuk apeksi, penghargaan. Terima kasih anak telah menghapus papan tulis. Kau sungguh luar biasa. Gerakannya akan turun. Enggak lari lagi. Karena dia sudah merasa dirinya berharga. Maka dia tidak akan cincak. Jadi kalau ada anak hiperaktif, tambah saja kognisi ke dalam pikirannya. Maka dia akan turun motoriknya. Apalagi masuk apresiasi. Begitu ya Pak Gerson. Sabarlah. Iya Pak, terima kasih Pak. Harus sabar. Silakan, ada lagi. Ya, silakan. Terima kasih kepada Bapak dosen dan juga Bapak Ibu penyaji. Saya gelisah sebenarnya ketika membahas tentang dekonstruksi dan rekonstruksi jika dikaitkan dengan konteks gereja yang kontekstual. Gelisahnya dalam arti positif. Kenapa? Karena ada dalam keraguan saya Pak, bahwasanya memang jemaat-jemaat kita sekarang ini, contoh kita lihat, sudah lebih suka kepada gaya-gaya karismatik, dan bahkan budaya itu, contoh budaya Batak Toba, budaya Simalungun itu semakin ditinggalkan, apalagi orang-orang muda perantauan. Saya coba cross check itu kemarin di perdagangan itu resort gereja kami. Jadi notabene anak-anak muda itu pergi merantau ke Medan. Di Medan mereka sudah tidak lagi menggunakan bahasa Simalungun ketika berjumpa dengan orang-orang Simalungun di sana. Nah, artinya di sana budaya itu juga ditinggalkan. Nah, saya rasa perlu bahwa juga orang-orang muda ikut terlibat dalam hal mengkontekstualisasikan keberadaan gereja itu. Bahkan Pak, saya pernah bercita-cita dalam pikiran saya begini. Sebelum ayah saya meninggal, 2 minggu sebelum dia meninggal, dia pernah berkhotbah terakhir kali di gereja, dibilang gini, coba kita lihat orang Simalungun. Ketika dia menyembah tulangnya, dalam tanda petik, menyembah tulangnya, kepalanya itu sampai ke bawah, sampai ke tanah. Begitu. Pertanyaannya, seberapa tinggi rupanya peran tulang dalam kehidupan kita katanya. Bagaimana dengan Tuhan? Ketika kita menyembah Tuhan, dia main handphone. Kita menyembah, kami puji,
Apakah itu bentuk menghormati Tuhan? Kata ayah saya dulu. Saya di situ langsung tersentak, wah, ya juga nilai-nilai budaya sangat kaya sebenarnya, apalagi dalam konteks menyembah itu. Apa salahnya kalau kita dalam gereja konteks menyembah itu ya, sebagaimana kita menortor kepada hula-hula misalnya, menortor kepada dongon tubuh misalnya. Saya pikir itu sangat diperlukan, karena dalam konteks rekonstruksi ini kan ada orang bilang ini menolak pemahaman yang sudah usang, ada juga orang bilang ini merupakan alat atau metode untuk menganalisis secara kritis, bisa itu menghilangkan atau bisa memperbaharui. Dan memang dekonstruksi ini juga kan sebagai jalan pintu masuk untuk rekonstruksi. Nah, saya pikir itu perlu, seperti misalnya di Simalungun itu ada namanya Mambere Dayak Nabinatur misalnya. Kalau kita lihat dalam konteks persembahan, ya kita seperti orang barat juga kasih kantongan atau kita beri ke depan. Nah, apa salahnya kalau kita kasih kita pakai budaya Simalungun yang bahkan itu mungkin membuat bulu kuduk kita berdiri. Orang Simalungun itu namanya memberi Dayak Nebinatur. Memberi Dayak Nebinatur itu kan kita harus hormat tunduk kepada yang kita beri itu begitu. Saya juga merindukan hal-hal seperti itu, Pak. Maka dalam konteks Simalungun juga sangat banyaklah nilai-nilai budaya. Dan saya mau pendapat Bapak, apakah kira-kira bagaimana selain kita tadi katakan kasih ceramah, kasih forum diskusi segala macam, bagaimana kira-kira kita menumbuhkan rasa kepemilikan jemaat atau rasa kepemilikan gereja di budaya setempat terhadap kontekstual gerejanya begitu, Pak. Dan sedikit menyimpang, contoh PGI. Saya sampai sekarang masih bertanya, kenapa kepanjangan PGI itu Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia? Kenapa bukan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia? Saya pernah berpikir, itu kenapa ya? Mungkin Bapak bisa menjelaskannya. Dan saya juga sama seperti kerinduan Bapak juga, ya bagaimana gereja itu menjadi gereja Simalungun, bagaimana gereja itu menjadi gereja Angkola, gereja Toba, bukan lagi dipengaruhi oleh westernisasi atau orang-orang barat datang ke gereja-gereja Indonesia. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Jadi memang ada banyak kearifan lokal yang tidak kita gali menjadi sebuah kekuatan kita menyembah Tuhan. Itu yang saya selalu sampaikan. Karena apa? Di Barat kan tidak ada tradisi itu. Tradisi mereka mayor ya, mayor artinya yang bangkit, berdiri, duduk, nyanyi, itu aja kan. Tidak ada tradisi bagi mereka menyembah yang ilahi ya, yang ilahi dalam sebuah tarian, sebuah kata. Sekarang kan mengandung sudah hilang. Mengandung dalam tradisi Batak. Kalau ada meninggal, dulu kan diandungi itu. Oh, banyak itu. Disitulah orang ketika mengandung menyampaikan hatinya yang terdalam terhadap orang yang meninggal itu. Lalu kita gantikanlah itu dengan marende, menyanyi. Kalau ada orang mengandung, banende kata. Itu menghentikan kearifan lokal kita soal mengandung. Sekarang nggak ada lagi yang meratap, bahasa Indonesia meratap. Ketika ada orang meninggal. Tapi saya melihat di GBKP, saya pernah melihat ketika ada orang meninggal, lalu setiap ada orang yang berkata-kata, mereka meratap. Lalu datanglah keluarga untuk memberi penghiburan kepada yang meratap, yang mendoakan itu, yang memberi kata duka itu. Saya berpikir itu bagus. Mereka tidak membuang nilai-nilai ratapan orang yang bersedih. Kita yang di Toba, Angkola dan sebagainya, ketika ada orang meratap ketika meninggal, dibuat ende, bain ende katanya. Kalau sudah merende, ya dia menyanyi, halo Tuhan Yesus firman. Bukan meratap lagi. Akhirnya hilanglah itu semua sekarang. Hilang. Coba kalau itu kita buat dalam doa pengakuan dosa di gereja kita. Bapak, Ibu, saudara, hari ini kita menghadap Tuhan. Mari meratap di hadapan Tuhan. Lalu kita meratap
dengan kata-kata kita di hadapan Tuhan. Apa yang enggak hidup gereja kita? Ini kata-kata kita kan dari agendanya. Itu sudah menjadi kitab suci kan, agenda itu kan. Baru dia kasih petunjuk hidup baru. Baru amin. Bukan dari hidup kita. Itu Eropa. Nah itu yang perlu. Baru kemudian ketika kemarin saya lihat Ibu ST waktu itu dia khotbah, lalu kita memberikan semacam penghargaan dia emeritus. Lalu ada pemuda mahasiswa kita yang tren Simalungun sampai menyembah nyungsep gitu kan. Ibu ST nangis. Nangis. Karena ada gerakan tarian Simalungun yang menunjukkan penghormatannya kepada seseorang. Ibu ST menangisnya. Waktu saya lihat itu. Nah coba kita misalnya menggunakan itu menyembah Tuhan yang kita anggap mulia, yang maha tinggi itu. Mengapa tulang kita yang kita anggap mulia? Ada Tuhan yang lebih tinggi daripada tulang kita. Menyembah Tuhan dengan gaya Manortor Simalungun tadi. Itu kan yang perlu kita gali sekarang. Sehingga menjadi gereja Kristen Protestan Simalungun. Karena nilai budaya itu hadir dalam ibadah kita. Bukan hadir dalam pesta adat. Waktu datang misalnya pengantin kan itu ada tarian itu, saya lihat juga itu. Sampai ke tanah itu kan tariannya. Saya menyaksikan itu dalam hatiku ya. Waduh, luhur kali lah ini. Kan? Saya aja yang bukan orang Simalungun merasakan kedalaman pujian itu, penghormatan itu. Masa kepada Tuhan kita tidak jadikan penghormatan kita seperti itu? Masa kepada manusia? Nah ini perlu. Jadi harus ada orang yang menulis itu. Apakah tesis, apakah disertasi. Selama itu kita simpan dan tidak kita kaji secara akademis, itu tidak akan terjadi menjadi sebuah teologi tadi. Teologi itu kan theos dan logos. Logos itu firman, teks kita harus berjumpa dengan Tuhan. Teks Simalungun tadi, konteks Simalungun tadi harus berjumpa dengan Tuhan. Baru nanti dia menjadi sebuah kehidupan menggereja kita. Jadi persekutuan gereja-gereja di Indonesia, itu tadi saya katakan, kita ini kan masih produk-produk Eropa yang masih tinggal di Indonesia. Jadi kalau berani kita mengatakan seperti John Titale ini, menghadirkan kerjaan Tuhan dengan berupaya menjadikan teologi Indonesia. Sekarang kan belum ada teologi Indonesia, maka dia buat contoh di NKRI Pancasila kan. Itulah teologi, ideologi sekarang yang ada pada kita. Tapi apakah ada ideologi Kristen yang Indonesia? Belum. Itu. Jadi mulailah kita kaji itu. Jangan langsung berpikir global, berpikir lokal, tapi nanti menjadi global. Kalau Simalungun tadi bisa membuat itu, memberi miniatur ini misalnya, menjadi sebuah teologi dalam persembahan, itu menjadi milik Indonesia. Maka orang Kalimantan akan menggali, kami memberi itu bagaimana? Orang lain menggali lagi. Begitu. Sehingga kalau itu sudah menjadi kehidupan menggereja, maka orang pun akan beranilah menyampaikan cara menggerejanya dari kehidupan, budaya, dan kultur mereka. Kan sekarang kan belum ada gereja yang berani kan? Masih produk-produk Eropa ini yang kita pakai. Mari berdiri, bangkit, duduk. Itu aja apa gitu. Jadi begitu ya. Oke, saya pikir sudah pas ini ya. Atau masih ada lagi yang bertanya? Izin Pak. Oke, silakan. Wah, ini memang, ya Pak, memang menarik ketika kita tetap membahas tentang kontekstualisasi ini Pak. Apalagi dengan istilah kearifan lokal. Tapi ada yang mungkin menurut saya juga salah satu keterbatasan kita untuk melakukan kontekstualisasi dengan melihat tradisi atau budaya-budaya setempat. Mungkin dalam contohlah dalam hal melakukan penyembahan, nah ketika kita mencoba kontekstualisasi atau kearifan lokal dengan hal-hal yang dahulunya mungkin dilakukan oleh
para leluhur kita, maka kalau kita mau masukkan dalam kehidupan bergereja atau berjemaat atau dalam beribadah saat ini, maka yang ada dalam benak kita itu kan itu kan apa? Penyembahan kepada ini. Model penyembahan kepada roh nenek moyang. Sehingga ketika kita mencoba kontekstualisasikan itu, yang ada dalam benak kita bukan persoalan bagaimana mengkinikan, tapi itu kan dulu. Jangan, itu sangat bertentangan dengan ajaran kita. Nah, barangkali ini menjadi sebuah kesulitan bagi kita untuk mengkontekstualisasikan hal-hal apakah teologi dalam budaya atau daerah kita masing-masing. Barangkali Pak, itu mungkin tanggapan saya, karena yang sudah tersimpan dalam benak kita ini salah. Itu dulu yang dilakukan oleh nenek moyang kita. Jadi jangan masukkan itu dalam aturan kehidupan bergereja kita. Demikian Pak. Oke, baik. Saya senang karena waktu saya mengikuti bulan Juni ya di STBNKP dan di Gereja Gunung Stoli itu pembukaan Persetia ya, studi Institut Persetia. Ibadahnya itu ibadah inkulturatif dari Nias. Saya senang. Nah, sekarang kita harus bangga seperti di STBNKP ada dosen di sana, dosen yang ahli liturgi, doktornya liturgi. Nah, ini penting bagi kita. Di setiap Absala Media ini belum ada dokter liturgi. Jadi kalau ada kalian yang ingin mendalami liturgi, karena liturgi itulah sebenarnya membahasakan, mengkonkretkan kerajaan Allah di bumi ini. Liturgi. Jadi, tapi memang nggak ada orang yang suka liturgi. Tapi padahal tiap minggu berliturgi. Beribadah tiap minggu, tapi tidak mau jadi dosen atau menjadi ahli liturgi. Maunya biblika semua, PBPL, karena itulah bidang yang hebat kan. Kalau liturgi, sejarah gereja, ini bidang-bidang suplemen ini. Bukan yang penting kan itu. Padahal Alkitab 90% sejarah. Itu kan, tapi tidak mau jangan bersejarah. Padahal kehidupan kita tiap minggu berliturgi, beribadah. Tapi tidak mau mengambil liturgi, karena liturgi kita anggap sepele. Tapi STT BNKP ada dokter mereka. Makanya ibadah mereka kontekstual. Nah, persoalannya ketika terjadi mengkontekstualisasikan ibadah, misalnya di bayangan kita masih Opung Muda Jaina Budon misalnya, Lawalangi misalnya, Naibata, Dibata misalnya. Nah itu tadi perlu edukasi tadi. Perlu workshop, perlu FGD, forum group discussion, perlu seminar, perlu sosialisasi, tulisan-tulisan, supaya jemaat kita teredukasi. Sehingga ketika mereka nanti melaksanakan ibadah dengan kultur kita, mereka bukan lagi ke Lawalangi lagi pikirannya, tapi sudah kepada Allah Bapa. Bukan lagi ke Opung Muda Jaina Bolon, tapi sudah kepada Debata Ama. Gitu. Jadi perlu sosialisasi. Memang tidak seperti membalikan tangan tadi. Sama seperti lagu-lagu lokal kita yang kita rohanikan sekarang kan. Misalnya di GKPS Misi Rumah Hamboto. Itu kan lagu rakyat. Tapi sudah dimasukkan menjadi lagu rohani. Sudah dibaptis gitu. Nah, itu kan orang, kalau kita yang hidup sekarang mendengar notasi itu, pasti pikiran kita masih Misi Rumah Hamboto. Tapi anak-anak kita yang sudah hidup sekarang mendengar musik itu bukan lagi Misi Rumah Hamboto. Karena mereka sudah generasi kedua dari kita. Nah, itulah perubahan ideologi tadi. Yang kita tawarkan sekarang ialah ideologi. Menggereja ini kan menawarkan ideologi baru. Kalau tidak ada ideologi baru, maka kehidupan menggereja kita selamanya seperti ini. Selama tidak ada ideologi yang kita bangun secara akademis, maka tidak akan ada perubahan-perubahan yang terjadi di gereja kita. Maka kita hadir sekarang studi di sini. Supaya kita punya kemampuan menalar, menganalisa, dan melahirkan karya-karya baru dalam berteologi. Nah begitu. Begitu ya. Oke lah, saya pikir sampai di sini dulu. Minggu depan kita, mohon izinlah kita libur. Nanti di grup dibahas lah ya, apakah kita
2 minggu yang akan datang kita pagi di sini, lalu nanti malamnya kita membahas paper malam dengan Zoom. Saya akan kirimkan link Zoom-nya. Oke, baik. Dengan demikian berakhirlah diskusi kita dan perkuliahan kita. Silakan siapa yang menutup dengan doa. Ya, kepada Bapak Taswaid, bawa dalam doa. Doa kontekstual ini. Baik, terima kasih buat Bapak dosen kami untuk mengakhiri ibadah perkuliahan kita berdoa. Kembali syukur Tuhan kami ucapkan bagi Tuhan atas rahmat pertolongan Bapa yang selalu menyertai kehidupan kami. Tuhan telah memberikan waktu bagi kami untuk menambah ilmu, pengetahuan, secara khusus Tuhan menambah iman kami lewat pembelajaran ini yang dipimpin oleh Bapak dosen kami. Kiranya semuanya itu berguna, berdampak baik bagi kami, demi pengembangan kami terhadap firman Allah yang boleh kami beritakan di tengah dunia ini Tuhan. Berkati kami semua, berkati Bapak dosen kami, lindungi kami dalam aktivitas kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Ya duhu. Oke, saya tutup ya semua ya.